Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik siswa SMK kelas 10. Pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan materi dan penggolongan materi bersama saya Bu Siti Wahyuningsih. Semoga hari ini semuanya sehat selalu. Yang pertama-tama yang akan kita pelajari pada hari ini, amatilah gambar di bawah ini. Ada balon, meja, api, air, gaya. Manakah yang termasuk materi? Nah, pasti bingung kan? Nah, supaya kita paham, maka kita harus belajar terlebih dahulu pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contoh, ada air, meja itu termasuk materi, sedangkan api dan gaya bukan termasuk materi. Yang selanjutnya adalah sifat materi. Sifat materi terdiri dari sifat ekstensif dan sifat intensif. Yang pertama kita bahas adalah sifat ekstensif. Sifat ekstensif berhubungan dengan jumlah atau ukuran zat tersebut. Contoh sifat ekstensif ada berat dan volume. Jadi antara volume beras 1 kilo dengan 1 ton menunjukkan sifat yang berbeda. Yang selanjutnya adalah sifat intensif. Sifat intensif itu adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zatnya. Sifat intensif dibagi menjadi dua, sifat kimia dan sifat fisika. Sifat fisika contohnya ada berat jenis, kerapatan, kekerasan, larutan, daya hantar listrik, magnet, wujud, titik didih, titik leleh, warna, bau, rasa. Sedangkan sifat kimia terdiri dari kestabilan, ada kereaktifan, gaya ionisasi, keterbakaran, dan pH. Sifat-sifat materi, contohnya yang akan saya contohkan di sini adalah tentang besi. Bisa dilihat gambar. Nah, sifat fisika besi yang pertama adalah warnanya putih perak, titik lelehnya 1808 Kelvin, titik didihnya 3023 Kelvin. Massa jenisnya 7674 gram per cm kubik, kalor jenisnya 0,45 Joule gram per Kelvin. Sifat kimia besi mudah berkarat, larut dalam asam kuat, kemudian pada suhu tinggi bereaksi dengan belerang. Sedang sifat ekstensifnya, volumenya tadi berbeda. Sifat intensifnya, meskipun jumlahnya sedikit atau banyak, mempunyai warna yang sama, putih keperakan. Nah, ini ada dua soal yang harus Anda kerjakan. Ya, silakan dicatat soalnya. Dikerjakan di buku tulis. Yang selanjutnya, apakah materi dapat mengalami perubahan? Kalau iya, carilah contoh-contoh yang materi yang mengalami perubahan. Materi mengalami perubahan. Bisa dilihat di gambar, ada daun yang mengering, kemudian ada lilin yang terbakar. Kemudian yang ketiga, kayu atau korek api yang terbakar, paku berkarat, siklus air, dan perubahan dari pohon menjadi kayu diolah oleh tukang kayu untuk menjadi mebel. Nah, perubahan materi terbagi menjadi dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru. Contohnya tadi, kayu menjadi kursi, es mencair, air jadi uap, jadi air lagi. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan
materi baru. Contohnya kayu terbakar, daun mengering. Nah, perubahan kimia mempunyai gejala-gejala atau tanda-tanda. Yang pertama adalah terjadi perubahan warna. Bisa dilihat tadi daun yang mengering itu terjadi perubahan warna. Terjadi perubahan suhu, berarti terasa panas. Kayu yang terbakar terasa panas. Kemudian terbentuk gas. Tadi kayu yang terbakar juga akan menghasilkan gas. Dan yang terakhir adalah terbentuk endapan. Misalnya saja, kalau kita meniup air kapur akan terbentuk endapan putih. Berikut adalah soal yang dikerjakan di buku tulisnya. Melanjutkan soal pada bagian pertama tadi. Silahkan ditulis dan dikerjakan. Yang selanjutnya kita akan belajar penggolongan materi. Materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari 2 unsur dan senyawa. Unsur dibagi menjadi 3, logam, metaloid, dan non-logam. Sedangkan campuran dibagi 3, larutan, koloid, dan suspensi. Unsur senyawa dan larutan merupakan zat yang homogen, sedangkan koloid dan suspensi merupakan zat atau materi yang bersifat heterogen. Nah, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Ini adalah periodic table of the element atau sistem periodik unsur. Sekarang kita akan mempelajari tentang unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Setiap hari kita sering bertemu dengan unsur. Ada besi, perak, arang, kemudian elektroda dalam baterai itu juga merupakan unsur, contohnya karbon. Nah, jenis unsur seperti yang sudah disampaikan tadi terdiri dari 3. Ada unsur logam, non-logam, dan metaloid. Unsur metaloid menunjukkan sifat logam dan non-logam. Contoh boron itu ada di boraks, silikon itu ada di kaca. Kemudian yang biasanya untuk waria-waria itu disuntikkan ya, tapi itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, bisa dibaca di situ sifat logam dan non-logam. Logam kecuali raksa berwujud padat, sedangkan non-logam ada wujud padat, cair, dan gas. Logam dapat ditempa, non-logam tidak dapat ditempa. Logam mengkilap jika digosok, sedangkan non-logam kecuali intan tidak mengkilap kalau digosok. Logam konduktor yang baik, non-logam bukan konduktor. Kemudian logam titik leleh titik didih tinggi, non-logam titik leleh dan titik didihnya umumnya rendah. Massa jenis relatif tinggi untuk logam, sedangkan non-logam massa jenis relatifnya rendah. Kemudian yang selanjutnya kita pelajari adalah pengertian senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Nah, sehingga kalau senyawa itu bisa diuraikan menjadi beberapa unsur. Contoh senyawa adalah air. Air diberi lambang H2O yang terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Kemudian yang selanjutnya adalah campuran. Campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik berupa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Nah, tadi kita sudah belajar senyawa, selanjutnya kita membedakan senyawa dan campuran. Campuran tak tertentu tanpa reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Kemudian perbandingan campuran, biasanya campurannya tak tentu dan dapat sembarang, sedangkan senyawa harus tertentu dan tetap. Komponen campuran tetap memiliki sifat masing-masing, sedangkan senyawa sifatnya bisa berbeda.
Kemudian yang selanjutnya adalah jenis campuran. Jenis campuran di sini yang kita jelaskan, yang kita pelajari ada 3, ada larutan, koloid, dan suspensi. Larutan itu adalah campuran homogen yang tidak bisa dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut. Contoh, ada larutan garam, sirup setiap hari diminum, kemudian ada cuka. Koloid, campuran yang keadaannya di antara larutan dan suspensi. Contoh, susu, santan, agar-agar, dan kabut. Sedangkan suspensi itu campuran heterogen yang masih dapat dibedakan antara pelarut dan zat terlarutnya. Contohnya air dan minyak. Selanjutnya kita masuk soal yang terakhir. Anda diminta untuk menggolongkan materi berikut termasuk dalam campuran, unsur, atau senyawa. Selamat mengerjakan, semoga